Oke, halo teman-teman. Sekarang kita bakal ngelanjutin video yang sebelumnya. Sebelumnya kita udah bikin bagian sebelah kiri untuk halaman read Quran, sama udah misahin nih sebelah kiri sama sebelah kanannya ya, bagian kiri dan kanannya. Yang kiri kemarin kita udah sempat buat untuk searchnya, bagian search sama bagian list surahnya. Yang bagian kanan belum ya. Hari ini mungkin kita ngelanjutkan untuk buat function si list surah dulu. Nanti kalau misalkan udah selesai, waktunya cukup, kita melanjutkan untuk bagian kanannya ya, untuk styling yang sebelah kanan. Oke, langsung aja teman-teman bisa buka Visual Studio Code dari project teman-teman yang kemarin. Kita buka ini, buka terminalnya. Terus teman-teman bisa running npm run start. Oke, projectnya udah running. Ini hasil dari kita belajar kemarin ya, untuk yang sebelah kiri. Selanjutnya kita close aja. Kita coba fungsikan yang search-nya ya. Jadi setiap kita cari, nanti dia akan menampilkan beberapa surah yang sesuai dengan pencarian kita ya. Kita ke pages, kemudian ke read Quran. Di sini list Quran, list surah. Oke. Sorry teman-teman. Kita ke left section ya. Di komponen ada left section. Nah, di bagian sini kita harusnya bikin state untuk si input search-nya ya. Kita coba buat ya. Cons search set search use state string kosong. Oke, terus kita bikin function untuk handlernya ya. OnChange handler ini untuk mencegah dia reload ya. Kemudian di sini set search-nya adalah target value. Oke, kita rapikannya dengan tekan shift alt terus F. Kemudian di input search-nya kita butuh value ya, di sini di input, di bagian inputnya. Nah, kita butuh buat sebagai props di sini ya, value-nya sama onChange. Jadi onChange-nya itu sebagai callback yang nanti bakal merubah si search ini ya, karena dia beda komponen kan. Ini sebagai anak dari yang si left section ya. Kita buat onChange-nya adalah onChange. Rapikan. OnChange ini didapat dari sini ya teman-teman. Nah, karena dia ada inputan, otomatis kita bikin dia sebagai function yang menerima si ini ya. Simpan. Oke, sekarang onChange handlernya kita jadikan parameter props di sini ya, untuk kita kirim. Value-nya adalah search ya. Kemudian onChange-nya kita taruh onChange handler-nya, simpan. Oke, sekarang kita coba lihat untuk yang kita buat ya, udah berhasil apa belum. Simpan. Oke, udah kita simpan. Sekarang kita lihat di sini. Kita buka inspect elemennya, klik kanan terus inspect. Di sini banyak error, guys. Oke, kita coba
Oke, udah dapat ya teman-teman. Sudah dapat. Jadi sekarang kita tinggal merubah si list search-nya ini berdasarkan inputan di sini ya. Kalau misalkan di sini kita tambahin filter, jadi kita cek dulu. Kita buat function aja. Function update list search gitu ya. Di sini berarti kita return list surah yang ada di atas ini. Filter filternya surah oh sorry, kita belum buka Postman ya teman-teman. Kita buka Postman-nya dulu. Kita lihat di daftar surah ya, ada nama Latin ya, nama Latin. Jadi kita ambilnya berdasarkan nama Latin ya. Surah nama Latin sama dengan yang kita inputkan ya, search. Kita bikin 3 sama dengannya ya, biar dia benar-benar sama. Oke, di update list harusnya bisa dipakai di sini karena kita udah nge-return ya, nge-return si list yang udah kita filter. Sekarang mari kita coba. Mana tadi? Oh ini. Ada error teman-teman. List surah map is not a function. Ternyata tidak bisa ya. Tidak bisa kita langsung merubah seperti itu ya. Jadi kita bikin list aja di sini. List surah baru, set list surah baru. State-nya adalah array ya, array dari list surah. Berarti ini list surah baru. Ini kita hapus saja teman-teman. Berarti kita ngeceknya dari sini nih. Kita cek if search dot length lebih besar daripada 1 lah. Jadi pada saat dia ngetikin 2 deh. Jadi kalau dia ngetik 2 huruf baru dicari ya. Kita buat cons list surah ya, sementara list surah temporary itu adalah list surah yang kita dapat dari sini, yang dari parentnya, yang dari yang dari sini, list surah yang kita dapat dari sini. Kita filter dulu nih, kalau misalkan si inputan filternya lebih dari 2. List surah filter surah
surah nama Latin sama dengan 3 kali search. Kalau dia sama dengan searchnya, kemudian list temnya kita jadikan dia sebagai list surah baru ya. Sorry, bukan sama dengan, tapi function. Oke ya, ini udah kita set si list surah barunya. Kita copy dulu. Kita coba print dulu. Kita lihat dulu hasilnya udah sesuai atau belum. Simpan. Oke, apakah ada error? Oke, udah aman ya. Kita simpan. Oke, kenapa kosong? Karena list surah baru emang kosong. Nanti kita buat logiknya dulu. Oh, sorry, kita harus tampilkan sini. Arraynya 0 ya. Oke, kenapa dia 0? Karena kita cari yang sama persis ya. Sama dengan, harusnya kita pakainya include ya. Dot include. Nah, kalau si nama Latin ini mengandung kata-kata yang kita cari di sini, kata-kata yang kita inputkan, maka list surah temnya diambil dari list surah itu yang kita kirim di atas, bakal menampung list surah yang mengandung kata-kata yang kita cari. Kemudian dia bakal ngeset ke list surah baru dari hasil pencarian yang kita inputkan tadi ya. Nah, sekarang kita console log dulu, kita lihat dulu. Ini kita biarkan pakai list surah dulu, pakai data yang kita dapat dulu, yang penting nampil dulu. Yang penting sekarang kita lihat si hasil konsolnya dulu. Ini kita hapus loh, terus kita cari al, masih belum mau ya. Baqarah, oke, masih belum. Baqarah. Nah, ini ada ya teman-teman, nongol ya Al-Baqarah. Oke, kenapa dia nggak nongol tadi pada saat kita tulis seperti ini? Baqarah. Kita hapus dulu. Ini hasil sebelumnya ya teman-teman. Kosong ya, benar-benar kosong, nggak ada yang didapat. Tapi kalau kita pakai B gede, misal gini, nah dia dapat ya. Kenapa? Karena dia include-nya emang harus sama persis ya tulisannya. Jadi biar mau besar kecilnya berbeda, tetap dapat hasil yang kita cari. Kita harus jadikan to lowercase. Jadi si nama Latin ini kita kecilin dulu nih. Simpan. Search-nya juga kita jadikan to lowercase ya. Simpan. Kita rapikan. Simpan. Oke. Kita coba reload dulu teman-teman. Oke, ini ada error ya. Errornya itu kemungkinan di sini nih, di list surah. Jadi dia butuh key ya. Kita kasih key aja dari indeksnya ya. Rapikan, simpan. Oke, selanjutnya ini kita reload lagi. Oke, sekarang udah aman ya. Lanjut yang tadi, kita coba cari Al-Baqarah. Nah, dapat ya Al-Baqarah. Kita coba cari yang lain. Ini kita hapus dulu. Kita cari Nisa.
data yang paling terakhir, spasi, dapat ya Anissa. Oke. Kalau ini kita hapus, nggak bisa ya. Simpan, preventnya kita coba hapus ya. Kita lihat dulu, bisa. Oke, bisa dapat ya. Kita cari yang lain. Taubah, dapat ya Taubah. Oke, udah. Yang ini kita aktifin aja lagi. Kemudian, nah sekarang yang kita set ke sini adalah list surah baru ya teman-teman, bukan list surah. Jadi kalau misalkan kondisinya terpenuhi, kalau misalkan si pencarian yang kita ketikkan itu lebih dari 2 kata, maka dia akan tampil nih, mengubah list surah yang kita yang asli menjadi list surah baru berdasarkan filter yang kita cari. Tapi kalau misalkan nggak ada, maka list surah baru ini harusnya adalah list surah biasa. Oke, mending kita kasih kondisi di sini ya. Kita kasih kondisi di sini yaitu search lebih besar daripada 2. Lebih besar daripada 2, maka pakainya list surah baru. Tapi kalau nggak ada pencarian, pakainya list surah. Coba ini ya, kita reload dulu teman-teman. Nah ini kalau misalkan nggak ada pencarian, dia tampil semua. Kalau kita cari misalkan Al-Fatih, nah misalkan bisa ada ya teman-teman. Oke, untuk bagian searchnya udah beres, aman. Jadi kalau misalkan search yang kita inputkan itu dia lebih dari 2, di sini dia bakal memproses dulu untuk bagian list surah yang baru nih, list surah baru yang nanti bakal kita set ke sini. Tapi kalau misalkan inputan searchnya kosong, maka dia pakai list surah yang kita dapat dari indeksnya ya, dari sini, yang dari parentnya. Karena ini yang didapat dari API-nya ya, yang list semua surahnya. Oke, lanjut. Kemudian di bagian kanan kita bergeser ke bagian kanan ya. Nah, yang ini right sectionnya, yang ini ya berarti teman-teman. Oke, yang bagian right sectionnya kita coba sesuaikan dengan desainnya ya, seperti ini. Desainnya dia ada header, berarti ini pakai flex aja. Yang ini flex yang paling atas pakai flex kolom ya. Ini kita jadikan dia flexnya flex kolom. Kemudian dia bakal ngebungkus, kita bikin headernya ya, bagian header. Kita butuh icon ya, flat icon, notif, apakah ada? Speaker ya mungkin. Oke, speaker ya.
kita ambil yang ini aja. Oke, di bagian mana tuh? Di sini ya. Kita masukkan ke sini ya. Teman-teman masukkan ke bagian public ya. Bisa teman-teman copy. Biarkan aja volume namanya. Kita coba masukkan ya. Image. SRC nya volume, ALT nya volume, height nya 30, weight nya 30. Kita simpan dulu, kita lihat dulu hasilnya. Ini kita udah close dulu. Oke, udah ada di atas sini ya. Sekarang kita lihat lagi desainnya. Kita warnain putih ya. Kita coba kasih padding dulu dia di bagian sini. Di sini harusnya ada H3 ya. Sorry, kita bungkus dulu dia dengan div ya. Karena kita jadikan dia satu elemen yang ke samping sini ya. Satu bagian. Class name kita set backgroundnya dulu buat penanda aja. Kemudian hanya kita set 48 pixel, W nya full biar dia full ke samping sini. Terus yang ini kita naikkan, tekan ALT atas, terus kita rapikan dulu, simpan. Oke, ini ya bagian sini ya, mungkin kurang gede dikit tingginya, di 16 mungkin ya. Oke. Sekarang ini kita jadikan flex juga. Flex secara default dia flex row ya, flex yang horizontal. Kemudian kita set justify-nya between, jadi dia bakal memisahkan antara yang sebelah kiri dan kanan. Kemudian kita itemnya kita jadikan center, jadi biar di tengah atas bawahnya. Oke, udah. Kemudian di sini kita ganti ya, background ini kita hapus karena tadi cuma buat menandain saja. Oke ya, ini kita ganti backgroundnya jadi white, simpan. Oke ya. Kemudian kita butuh H3, nama surah, class name, kita bikin dia teksnya mungkin 18 pixel. Kemudian teksnya kita jadikan bold ya, font bold. Kemudian teksnya kita warnain teal 700 biar sama ya, sama yang di samping sini. Kita lihat lagi ya, dia kan sama nih. Oke, sekarang sepertinya ininya teksnya kurang gede ya. Kita gedein lagi, mungkin 30 pixel kali ya. Oke, sip. Kemudian kita atur paddingnya ya, kanan kirinya biar nggak terlalu mepet seperti ini. Kita aturnya yang di div-nya ya. Kita bikin padding X nya mungkin di 32. Nah, ini lebih rapi ya. Oke, sudah. Sekarang kita lanjut ke bagian bawahnya. Sebentar, di sini ada pembatas ya. Kita coba bikin lagi pembatasnya di sini. Border B berapa ya? 1 pixel aja. Kemudian border, jadi dia border B kan kayak kemarin tuh, bordernya cuma ada di bottom doang, cuman bagian bawahnya doang. Jadi kita
jadikan dia grey ya, warnanya grey 500. Simpan, rapikan, simpan. Oke, ada ya ini, kita lihat. Oke, bordernya penuh ya. Kita bikin agak samar dikit ya, mungkin 200 kali. Oke, sip. Sekarang lanjut ke bagian bawahnya ya, translationnya kita lihat dulu di API nya ada nggak. Nggak ada ya teman-teman, jadi kita skip aja bagian itu ya. Bagian ini kita skip, berarti langsung ke bagian ayat ya. Oke, di bagian ayat itu kurang lebih sama seperti yang di sini. Kita bikin item gitu ntar per item. Berarti kita buat di sini aja, dia di bawah sini ya. Kita bikin dia section sendiri di bawahnya. Class name kita kasih background sementara dulu ya teman-teman. W-nya full biar dia melebar panjang ke kanannya, full. Yang sini full ke kanan sama kayak yang tadi. Kemudian hanya kita kasih full juga, jadi dia bakal ngambil full dengan yang si parentnya ini, dikurangi dengan yang ada ini tadi bagian headernya ya. Kita jadikan dia komponen sendiri ya, header section gitu ya. Oke, ini tinggal kita pakai di sini. Ini agar memudahkan kita untuk ini ya, debugging juga ya. Dan kalau misalkan melakukan perubahan juga kita nggak bingung nih karena terlalu panjang gitu kan codingannya. Oke, ini ya bagian bawahnya udah jadi. Bagian atasnya kita tambahin, coba tingginya 16. Kita jadikan dia 25%. Coba. Terlalu besar ya teman-teman, yang tadi saja segini. Atau kita custom aja, dia jadi 60 pixel. Simpan. Terlalu kecil ya, kalau 100. Kita samakan dengan yang di sini 98 ya, 96. Oke, kurang lebih ya. Kemudian lanjut untuk di bagian bawah ini kita kasih nama list ayat ya. Oke, di list ayat itu kita bikin dulu, dia ada ayatnya ya, ayat kemudian apa namanya, arti, kemudian ada pembatas ya. Kita buat dulu di sini misalkan ayat ya, H3. Kita buat H3 ayat. Teksnya kita buat dia 20 pixel, 24 pixel. Fontnya bold. Kemudian apa ya, warnanya ya hitam sih harusnya. Ayat. Oke, dia harusnya di sebelah kanan ya. Berarti kita bikin dia seperti ini. Yang ini kita hapus ya, karena udah dapat. Kemudian di dalam sini kita harusnya masukkan dia dalam div sendiri.
yang nanti bakal jadi itemnya ya. Class name W nya full biar dia mentok ke ini, menyesuaikan. Kemudian hanya kita set dia di 64 ya. Kita coba bikin background sementara dulu biar lihat. Mungkin hanya akan menyesuaikan dengan panjang ayatnya nanti ya, biar yang penting kita kasih dia padding ya. Padding untuk padding X nya kita kasih dia 16. Kemudian PY untuk bagian atasnya tuh kita kasih 16 juga. Kita lihat dulu. Oke ya. Ini kita gedein lagi deh untuk PX nya di 24. Oke. Sudah. Kemudian ini kita hapus dulu backgroundnya, simpan. Harusnya dia ada di kanan ya teman-teman. Kita jadikan dia komponen sendiri dulu. Function item ayat gitu ya. Kita pakai di atas. Oke. Kita bikin lebih dari satu dulu buat tahu posisinya dulu. Nah, kayak gini ya. Di sini dia ada garis bawah juga, pembatas. Kita coba buat dulu pembatasnya. Nah, ini XL aja ya. Nah, kita buat pembatasnya dulu di sini, border sama kayak tadi ya, border B, border warnanya grey 200 ya, simpan. Oke, dia udah ada pembatas. Kemudian di sini ada dua isinya ya, teman-teman. Kita bikin span arti ayat. Teksnya ukuran untuk arti ayatnya 14 ya. Fontnya kita bikin dia light ya. Oke, arti ayatnya harusnya ada di kiri. Kemudian untuk ayatnya ada di kanan. Kalau kita buat dia ke kanan, kita bungkus ya dia dengan div si ayatnya, terapikan dulu. Kemudian class name nya kita buat W full, H full, H full, simpan. Kita lihat dulu. Oke, aman. Kemudian di sini kita bikin dia jadi flex. Kemudian kita bikin justify nya N. Oke, nah dia sekarang ayatnya ada di kanan ya. Oke, sekarang kita lihat batas dari ayat sama ini ya. Mungkin dia ada sekitar, margin buttonnya kita kasih 16 ya. Jadi antara ayat dengan artinya ada batas ya. Oke, ini udah selesai. Kita coba implementasikan untuk nampilin ini ya teman-teman. Kita coba, kita lihat dulu API nya.
Ini list surah, kita coba surah nomor 1 ya, kita copy. Terus kita lihat ke detail surah. Ini dia udah ada contoh juga. Langsung kita running dulu. Oke, ini ya. Di surahnya ada di ayat ya. Oke, kita copy ininya, endpointnya. Kemudian kita ke bagian ini, kita close dulu. Kita ke bagian service Quran API. Kita bikin function baru ya, get detail surah. Oke, async function sorry, gini ya. Kita butuh parameter nomor surahnya ya. Kita butuh try catch error. Kalau ada error kita console log error. Di sini const response weight dari nah di sini harusnya bukan 1 tapi nomor ya. Kita bikin pakai string interpolation aja, pakai backtick ya teman-teman, yang di samping nomor 1. Nomor udah ya. Kemudian dari responnya kita buat dia sebagai data wait response.json. Kemudian kita return datanya ya. Rapikan, simpan. Oke, kita copy ini. Kita masuk ke rect section lagi. Kita masuk ke sini di rect section. Hasil dari rect section ini harusnya adalah list ayat ya. Oke, berarti kalau kita lihat dari sini, ini kan terpisah ya teman-teman. Sedangkan di left section itu dia punya list surah. Nah, kondisinya pada saat kita ngeklik surahnya, harusnya kan yang nampil adalah di sebelah kanan adalah surah yang kita pilih ya, detail dari surah yang kita pilih. Otomatis berarti kita harus membuat si ini jadi clickable ya, bisa diklik. Nah, kita coba buka dulu bagian left sectionnya. Bagian left sectionnya kita buka dulu. Di left section kita punya list surah ya. Ini agak panjang sih masuknya ke dalam. Apa-apa, sambil belajar. Di list surah itu dia baru ada item surah ya. Nah, item surah ini pada saat diklik harusnya menampilkan di sebelah kanan. Nah, kita buat dulu si item surahnya dulu. Item surahnya kita bikin dia sebagai clickable ya. On click, kita bikin console log nomor ya, berdasarkan ini ya propsnya. Kita nampilkan nomor surahnya dulu, simpan. Nah, sorry, kita buat kayak gini, simpan, rapikan dulu, simpan lagi. Oke, ini kosong ya. Kalau kita klik, oke, dapat ya nomor surahnya. Oke, dapat ya. Nah, sesuai dengan surah yang kita klik. Oke, selanjutnya kita harusnya nge-trigger ke atas nih, kali surah dari item surah ini. Habis itu dari list surah dia harusnya nge-trigger ke left section ya, karena ada di sini nih sebagai anak dari left section. Nanti dari left section dia bakal nge-trigger ke index yang ada di sini, karena dia pakai yang ini kan. Dia sebagai si left section ini sebagai anak dari read Quran ya. Oke,
Di read Quran kita harusnya menyediakan si detail surah, set detail surah. Oke. Detail surah ini kita lihat di sini di datanya, dia adalah JSON ya, formatnya JSON. Oke, kita buat use state, formatnya adalah JSON. Oke ya, simpan. Selanjutnya kita menyediakan function juga, synchronous function get detail surah nomor ya, yang mana isinya adalah cons detail surah await Quran API get detail surah nomor ya. Nomor yang ini didapat dari sini ya, parameter yang ini. Oke, ini sebenarnya nggak harus sama ya. Ini biar mudah aja kita ngelihat kalau ini functionnya untuk mendapatkan detail surah ya. Kemudian setelah dapat detail surahnya, kita set ke set detail surahnya adalah detail surah. Ini ya hasil dari respon API yang kita dapat. Kita rapikan terus simpan. Udah ya. Kemudian si function ini harusnya kita lempar ke left section ya, sebagai function yang bakal di-trigger dari item tadi. Dari sini list surah, dari item yang kita klik, nanti bakal mengubah yang section bagian kanan. Oke ya teman-teman. Sekarang kita ke bagian sini dulu, left section. Kesini ya. Di left section kita bikin dia menerima satu props lagi, yang yaitu namanya ini get detail surah function ya, ini sebagai function. Kita copy, kemudian kita kirimkan ke dalam kemudian di index kita inputkan dulu tuh yang tadi get detail surah functionnya ya. Oke, udah kita simpan di sini. Kemudian di list surah kita juga harusnya memasukkan kita harusnya membuat juga props untuk yang tadi ya, functionnya di sini get detail surah. Nah di sini kita masukkan ya di left sectionnya get detail surah, didapat dari yang atas ini ya. Nih. Oke, kita simpan, rapikan dulu, simpan. Selanjutnya list surahnya ini kan kita udah dapat function yang dari index nih, hasil lemparan dari index. Nah sekarang tinggal kita buat di item surahnya, komponen ini menerima props yang sama get detail surah. Tinggal kita masukkan di sini get detail surah. Begini aja nih. Kita bikin di sini aja nih, on click gitu ya. On click adalah on click. Biar nggak panjang, ini kita hapus aja ya teman-teman, biar nggak terlalu dalam. Ini kita hapus, simpan. Mending si item surah ini kita wrap sama div aja ya, div kita blok, kita pindahkan ke atas ya, rapikan, simpan. Divnya kita kasih on click, yang mana dia adalah si ini detail surah. Oke ya, simpan. Nah dia butuh parameter ya, parameter nomor kan sebelumnya. Kita ambil dari sini aja nih, dari surah yang kita dapat ini dot nomor.
simpan. Oke ya, ini udah ke atas, udah ke left section, ini kan sampai sini nih. Kemudian dari left section dia ke atas lagi ke parentnya, yaitu di sini ke index ya. Nah, kita coba lihat, kita konsol dulu hasilnya apakah berhasil nih kita melakukan pengiriman function tadi, callback function. Kita simpan. Sekarang kita hapus dulu. Oke, ternyata ada error ya teman-teman, dia menjadi looping. Kita balik ke sini, kita kasih keynya kita pindah ke atas, simpan. Kemudian ini kita ubah seperti ini, simpan. Refresh. Oke, aman ya. Kalau kita klik, nah dia dapat Al-Fatihah ya. Kalau kita hapus dulu, kita cari At-Taubah, nah dia dapat ya si At-Taubah. Oke ya teman-teman, sekarang berarti si detail surah ini sudah terset nih nilainya. Nah, tinggal kita taruh ke right sectionnya ya. Kita masukkan ke dalam sini. Di right section berarti dia butuh detail surah sebagai props. Nah, detail surahnya kita ambilkan ke sini. Di header kita butuh apa nih? Nama surah. Ya. Kita kasih nama surah. Simpan. Di sini kita masukkan nama surah, didapat dari detail surah. Dot nama. Kita cek dari hasilnya ada nama surahnya ya. Nama Latin. Oke, kita ambil nama Latin. Simpan. Kita coba ya satuin dulu. Oke. Undefined ya, berarti kita harus ngecek nih. Kalau kita reload, oke, sekarang dia error ya, karena si detail surah itu yang di sini belum kita masukkan ya di bagian sini. Kita minta props tapi belum dikasih ya. Detail surah adalah detail surah. Simpan. Kita reload, aman ya sekarang teman-teman. Kalau kita klik Al-Fatihah ada ya, tampil Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa. Ini udah dari hasil API-nya ya. Sekarang kita ke right section. Yang bagian ini udah nama latinnya udah nampil. Sekarang kita tampilkan ayatnya ya. Oke, untuk yang bagian ini harusnya belum nampil. Kalau misalkan yang ini belum nampil ya. Jadi kita kasih kondisi dulu teman-teman di sini. Kita buat seperti ini. Tidak sama dengan string kosong. Maka tampilkan ini si gambar. Tapi kalau dia kosong, jangan tampilkan apapun. Oke, rapikan, simpan. Ini tidak sama dengannya dua kali ya. Gitu ya, teman-teman. Simpan. Reload. Aman ya. Harusnya ini belum nampil. Kita inspect dulu, kita lihat nama surahnya kosong ya teman-teman.
Oke, gini aja nih. Ini kita Ctrl Z, kita balikin dulu. Simpan. Mending di bagian sini kita lihat detail surah. If detail surah, sorry salah. Jika ada detail surahnya, maka kita tampilkan semua ini ya. Kalau nggak ada, kita kosongin. Kita coba ya teman-teman, apakah bisa seperti itu. Kita lihat dulu. Tidak mau ya. Oke, itu nanti dulu, nanti kita coba cari ya. Simpan, kita reload. Oke, aman ya. Sekarang kita tampilkan yang ayatnya ya. Di detail surah itu kan ada ayat tuh. Dari sini ada ayat. Nah, ini ya. Sekarang berarti tinggal kita looping ayatnya. Ayat .map ayat index. Nah, si item ayat ini tinggal kita masukkan ke dalam sini ya. Ini kita hapus aja kurung awalnya. Kita kasih key dulu biar dia nggak ada error. Udah, rapikan, simpan. Kita lihat lagi. Kita reload. Oke, sekarang dia error karena untuk awalan kan si ayat ini nggak ada ya, kosong ya. Jadi kita kasih kondisi ya teman-teman. Di depan sini dot length lebih besar daripada 0, maka tampilkan yang ini. Tapi kalau enggak, dia kosong. Coba kita bikin seperti ini. Oke, kita komen dulu, kita debug dulu ya teman-teman, karena ada error. Kita buat di sini console log, simpan, kita reload. Ini kosong ya. Kita coba cari is empty object. Kita cek ya. Nah, kita cek objeknya deh. Kita cek di sini, berarti pakai yang ini ya, object keys. Object keys dari si detail surah, length, simpan. Kita lihat di sini. Reload dulu, 0 ya. Nah, ini bisa kita jadikan kondisi function is empty itu ya. Sorry, kita ganti is not empty. Dia nggak kosong kalau misalkan panjang dari si detail surah ini, maksudnya detail surah yang kita define sekarang kan kosong nih objeknya. Kalau dia ada isinya, maka panjangnya bakal lebih besar daripada 0. Nah, kayak kita kasih nama apakah objeknya nggak kosong. Tapi kalau misalkan dia nggak lebih besar daripada 0, berarti ya kosong gitu kan. Kita simpan. Sekarang kita buat di bagian sini nih.
sorry, Ctrl Z dulu. Kita buat seperti ini. Nah, kita lihat kosong nggak dia. Kalau dia nggak kosong, maka tampilkan yang ini ya. Kita hapus komennya. Oke, ini kondisinya juga kita hapus ya. Kita hapus. Ini kita kurung. Oke, rapikan dulu. Sorry, ini kita naikkan ke atas ya, bagian sini. Kemudian ini kita tutup, rapikan, simpan. Jadi kalau dia nggak kosong, bakal menampilkan data. Nah, seperti ini. Kalau dia kosong, dia bakal tidak menampilkan apapun. Jadi kalau kita pilih, baru dia menampilkan ya. Al Imron, Nisa, seperti itu ya teman-teman. Nah, sekarang ada masalah di tingginya, di header sectionnya. Kita atur dia menjadi 25%. Simpan. Oke, masalahnya seperti kemarin ya, yang ayat kita balikin aja. Nah, sekarang di bagian sini full H-fullnya kita kasih overlay Y auto, simpan. Nah, sekarang aman ya. Oke, kita cek Al-Fatihah, ada 7 ayat ya, aman. Sekarang di itemnya kita tinggal tampilkan nih ayatnya. Oke, ayat, kita kasih props ayat, terus arti ayat. Nah, kita tampilin sini arti ayat, ayat. Simpan ya, terapikan, simpan. Tinggal kita masukkan di sini ayat, ayat. Kita lihat responnya. Berarti di sini kita kasih nomor kali ya. Sini ya, nomor ayat. Sini kita tampilin sini nomor ayat, simpan, rapikan, simpan. Di sini ayatnya didapat dari ini ya, AR ya. Ayatnya berarti AR. Kemudian nomor ayat adalah ayat nomor. Kemudian ayat udah ada ayat ya. Arti ayat didapat dari ayat IDN ya. Biar nggak ambigu ya, kita ganti aja ke data gitu ya. Data, simpan. Ini salah ya teman-teman, ini kan props yang ini tadi ya. Oke, kita simpan. Kita lihat hasilnya, refresh. Nah, seperti ini ya. Di bagian sini kita kasih spasi ya, simpan ya. Oke, kita coba kasih latinnya ya di bawah sini. Nah, biar ada latinnya berarti kita lihat di sini ada TR ya. TR. Kita bikin dia flexnya kolom.
kita tambah lagi di sini. Latin gitu ya. Kita buat lagi di sini Latin. Kita bikin dia lebih kecil lagi ya. Nggak usah, kita samain aja deh, SM juga. Di atas ini tinggal bikin Latin data TR. Rapikan, simpan. Kita lihat. Oke, sekarang dia di sini ya, harusnya di kanan kan. Sekarang kita rapikan dulu di ini. Karena dia kolom ya. Simpan. Yang ini kita jadikan blok. Simpan. Masih belum bisa, berarti yang ini kita wrapping pakai div. Simpan. Masih tidak mau. Karena di sini dia pakai flex ya, flex row, jadinya mending kita buat yang sama ya. Caranya lock semua terus tekan shift alt bawah gitu ya. Ini kita ganti yang tadi, rapikan, kemudian margin buttonnya di bagian sini. Yang ini nggak usah dikasih margin button, mungkin kita kasih 2 kayak gini ya teman-teman. Mungkin kurang gede ya, kita gedein dia jadi SM tuh berapa, 14, kita jadikan 16. Yang ini juga kita jadikan 16. Simpan. Baqarah. Oke, ayatnya mungkin kurang gede ya, kita gedein jadi segini. Nah, kayak boldnya kita ganti ke light kali ya, kita ke normal. Oke. Oke, sip. Tinggal ini kita agak tinggiin aja di 24 pixel ke bawah. Oke, sip. Gitu ya teman-teman, kita udah bisa nyari misalkan Baqarah, Nisa gitu ya, Maidah ya, Maidah kalau diklik bisa kepilih ya. Oke teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya ya. See ya.